Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Opini Hukum yang dikelola oleh Pardo Gultom, SSOS, SH, MH. Pada video pengantar ilmu hukum bagian keempat ini, kita akan membahas topik tentang konsep subjek hukum, yaitu apa itu subjek hukum, siapa saja yang disebut subjek hukum, dan apa saja syarat-syarat dapat dianggap sebagai subjek hukum. Jangan lupa subscribe, centang lonceng, like, komen, dan share ya guys. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum juga merupakan setiap makhluk atau badan yang punya kewenangan untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajibannya dalam aktivitas hukum. Sedangkan sifat subjek hukum yaitu, pertama, mandiri, kedua, terlindungi atau minder jarik atau onbekwaamheid, dan sifatnya sebagai perantara. Ada tiga bentuk subjek hukum. Pertama, pribadi kodrati atau naturlik person. Kedua, pribadi hukum atau rekat person. Dan ketiga, tokoh, pejabat atau logeman. Klasifikasi subjek hukum dibedakan atas dua, yaitu, manusia atau naturlik person dan badan hukum atau res person. Pada bagian pertama kita akan membahas manusia atau orang sebagai subjek hukum. Manusia atau naturlik person sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya yang dijamin oleh hukum menurut pasal 1 KUH Perdata. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas manusia atau orang sebagai subjek hukum. Manusia atau naturlik person sebagai subjek hukum karena telah memiliki hak dan mampu menjalankan haknya yang dijamin oleh hukum menurut pasal 1 KUH Perdata. Seseorang dianggap cakap hukum adalah seseorang yang memenuhi beberapa syarat, antara lain, pertama yaitu seseorang yang sudah dewasa atau berumur 21 tahun, yang kedua, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah, yang ketiga, seseorang yang sedang tidak menjalani hukuman, dan yang terakhir, berjiwa sehat dan berakal sehat. Sedangkan seseorang dianggap tidak cakap hukum atau tidak cakap untuk membuat perjanjian, meliputi, pertama, seseorang yang belum dewasa, kedua, sakit ingatan, ketiga, kurang cerdas, keempat, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan kelima, seorang wanita yang bersuami, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1330 KUH Perdata. Di mata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting, karena hal tersebut berkaitan dengan boleh tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum, ataupun diperlakukan sebagai subjek hukum. Artinya, sejak seseorang mengalami usia dewasa, dia berhak untuk membuat perjanjian dengan orang lain, melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya menjual atau membeli harta atas namanya sendiri, semuanya tanpa bantuan dari orang tuanya selaku wali. Jadi, apakah seseorang yang berusia 17 tahun sudah dianggap dewasa di mata hukum? Ternyata, batas usia dewasa di dalam persepsi masyarakat berbeda dengan batas usia dewasa di mata hukum. Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah. Selama bertahun-tahun, batas usia dewasa tersebut diikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia. Sehingga, jika terdapat tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama seorang anak yang belum berusia 21 tahun, maka, untuk melakukan tindakan jual beli atas tanah dan bangunan tersebut dibutuhkan izin atau penetapan dari pengadilan negeri setempat. Demikian pula untuk melakukan tindakan pendirian suatu PT, CV, firma, atau yayasan, jika salah seorang pendirinya adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun, maka harus diwakili oleh salah satu orang tuanya. Namun, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa, batas usia seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum atau perjanjian minimal 18 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, maka setiap orang yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dianggap sudah cakap hukum, dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya,
Akan tetapi dalam melakukan perbuatan hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya. Mereka yang digolongkan sebagai orang yang tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, maka mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Selain manusia atau naturlik person sebagai subjek hukum, di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau rekat person atau perkumpulan, yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yaitu badan hukum publik atau public rekat person dan badan hukum privat atau privat rectus person. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum mencakup beberapa hal, yaitu, sebagai perkumpulan orang atau berbentuk organisasi, dapat melakukan perbuatan hukum atau resandeling dalam hubungan-hubungan hukum atau rekat the tracking, mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Sebagai subjek hukum, badan usaha mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu, pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota, dan kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota. Demikian penjelasan kami tentang subjek hukum pada pengantar ilmu hukum bagian keempat ini. Saksikan terus penjelasan kami selanjutnya pada channel Opini Hukum ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.